Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan pagi ini, saya akan bercerita tentang sejarah singkat kehadiran Broeder MTB di Indonesia. Situasi di negeri Belanda. Broeder Maria Tak Bernoda atau MTB merupakan kongregasi yang datang dan lahir dari negeri Belanda. Kehadiran Broeder MTB di Indonesia atas undangan dari Uskup Monsignor Pacificus van Bos, OFM, Kap, Vikaris Apostolik Pontianak. Undangan tersebut diterima dengan baik oleh para pemimpin Broeder MTB di Belanda. Oleh sebab itu, sebelum mengutus para broeder yang ingin menjadi misionaris di Indonesia, mereka harus diberi penjelasan mengenai syarat-syarat menjadi calon misionaris. Antara lain, mengikat diri namun boleh cuti setelah 10 tahun berada di tanah misi. Setelah diberi penjelasan, maka dibukalah pendaftaran mengenai calon misionaris di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 1920, ditutuplah pendaftaran dan diperoleh 43 pendaftar. Setelah diseleksi kembali, maka terpilihlah 5 orang broeder. Pada tanggal 17 Oktober 1920, diumumkanlah nama para calon misionaris, antara lain Broeder Canisius MTB, Broeder Maternus MTB, Broeder Serafinus MTB, Broeder Winfridus MTB, dan Broeder Longinus MTB. Namun, setelah dicek kembali kesehatannya, Broeder Winfridus MTB mengalami gangguan pada lambungnya, sehingga Broeder Winfridus harus digantikan oleh Broeder Leo MTB. Perjalanan menuju ke Indonesia. Pada tanggal 15 Januari 1921, Monsignor Bos, beberapa pastor Kapusin, dan suster SFIC beserta kelima broeder, yakni Broeder Canisius MTB, Broeder Maternus MTB, Broeder Serafinus MTB, Broeder Leo MTB, dan Broeder Longinus MTB menaiki kapal Patria dari Rotterdam, Belanda menuju ke Indonesia. Perjalanan dimulai dari Rotterdam menuju pelabuhan Southampton, Inggris, melewati Selat Gibraltar, melewati Selat Suez, Port Said, dan singgah di Kolombo. Pada tanggal 16 Februari 1921, kelima broeder tiba di Padang, Sumatera Barat. Kemudian, mereka melanjutkan perjalanan ke Jakarta menuju ke Pontianak. Pada tanggal 9 Maret 1921, kelima broeder menginjakkan kakinya di pelabuhan Pontianak. Tepatnya pada tanggal 11 Maret 1921, kelima broeder tiba di kota Seribu Kelenteng, yaitu kota Singkawang. Keadaan di Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1921, para broeder sudah mulai mengajar di HCS atau Holland's Chinese School. Mereka juga mengelola asrama untuk anak-anak miskin yang diangkat oleh para pastor dan broeder. Kebanyakan anak-anak miskin tersebut adalah anak-anak pekerja tambang emas yang berasal dari Tiongkok. Pada tahun 1924, para broeder membuka rumah biara baru di kota Pontianak dan menangani sekolah HCS juga. Kemudian, pada tahun 1935, para broeder mulai berkarya di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan bekerja sama dengan para misionaris
MSF. Pada tahun 1939, para Bruder membuka rumah biara baru lagi di kota Blitar, Jawa Timur. Di Blitar terdapat 3 Bruder yang ditempatkan untuk mengajar di HIS atau Hollands Indies School. Pada akhir bulan Juni 1940, Bruder Gaudentius MTB berangkat ke Blitar untuk berkarya di Kudus, Jawa Tengah dan bekerja sama dengan para pastor MSF. Kemudian berangkat lagi ke Pati, Jawa Tengah. Namun, dalam masa penjajahan pada tanggal 14 Juli 1942, semua Bruder dan semua orang Eropa, termasuk para pastor dan suster yang berada di kota Pontianak dan Singkawang, ditahan oleh tentara Jepang dan dibawa ke kamp tahanan di Kuching. Di sana, mereka menderita kelaparan karena kekurangan makanan. Dipaksa bekerja keras di lahan pertanian, lapangan terbang, dan di hutan rimba. Namun, doa mereka tidak pernah padam. Akhirnya, setelah 3 tahun, mereka pun dibebaskan. Tepatnya pada bulan September 1945. Kemudian, pada tanggal 6 Desember 1945, para Bruder kembali lagi ke Pontianak setelah 2 bulan berada di Pulau Labuan, markas besar tentara Australia untuk memulihkan kesehatannya. Pada tanggal 2 Januari 1946, para Bruder memulai kembali karyanya. Kini, para Bruder berkarya di Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Sintang, Keuskupan Sanggau, Keuskupan Agung Semarang, dan Keuskupan Agung Merauke. Dan secara keseluruhan, terdapat 11 komunitas biara di Indonesia. Dalam perjalanan panjang ini, para Bruder juga berkarya di bidang pendidikan, pembinaan generasi muda, pertanian, dan karya sosial lainnya. Pada tanggal 11 Maret 2021, para Bruder mengenang 100 tahun kehadirannya di Indonesia sebagai bentuk pelayanannya di tanah misi yang telah dimulai oleh para Bruder misionaris untuk mengembangkan dan mencerdaskan anak bangsa, serta mereka rela meninggalkan segalanya di tanah misi dan meninggal di tanah misi sebagai pejuang kemanusiaan. Sekian sejarah singkat kehadiran Bruder MTB di Indonesia, dan terima kasih.